Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sampai mana? Sunnah-sunnah ketika i'tidal. 46 ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita dalam mazhab Imam Syafi'i kalau i'tidal, yakni setelah kita berdiri tegak, maka dianjurkan tangan kanan dan tangan kiri kita itu ditaruh di samping badan kita. Ini tangan kanan ditaruh samping badan kanan kita, tangan kiri ditaruh di samping badan di samping badan kita yang kiri. Jangan i'tidal setelah, maksudnya pada saat i'tidal tangan itu ditaruh di dada kembali begini. Kan ada seorang ya, bismillahirrahmanirrahim liman hamidah, dia taruh gini, kemudian dia gini kan lagi tangannya. Itu mazhab kita tidak dianjurkan seperti itu. Kalau ditanya kenapa tidak begini lagi, kok tangan di samping? Jawabannya adalah itulah supaya bisa dibedakan yang mana i'tidal, yang mana al-qiyam. Kalau al-qiyam itu kan al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Kalau orang sholat rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat itu kan berdirinya tegak, kemudian posisi tangannya di sini nih. Ini disebut namanya al-qiyam. Tangannya di bawah dada, di atas pusat. Ini qiyam namanya, berdiri tegak. Tapi kalau i'tidal adalah tangannya di samping badan masing-masing. Nah, jadi kalau ditanya kenapa taruh di samping, ya supaya jawabannya ada perbedaan yang mana i'tidal, yang mana al-qiyam. Kalau seandainya dia kembali begini, itu seakan-akan dia menjadi al-qiyam lagi, berdiri tegak. Dan kalau seandainya dia kembali seperti ini, niatnya adalah al-qiyam, maka batalah salatnya. Batalah salatnya dia. Udah dipaham dulu sini ya? Kayaknya pernah kita bahas nih ya. Baik, lanjut. Satu, membaca sami'allahu liman hamidah. Sudah belum kita bahas ini ya? Ini masih di sunnah-sunnah. Hah? Tidaknya sekarang di sunnah-sunnah. Sunnah-sunnahnya. Oh, ya sudah. Mengucapkan sami'allahu liman hamidah, bagi yang imam, bagi yang makmum, semuanya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Mazhab Syafi'i. Pendapat yang lain mengatakan imam sami'allahu liman hamidah, makmum rabbana walakal hamd. Itu pendapat kedua, ini yang dipakai kebanyakan orang-orang salafi. Dia ketika imam sami'allahu liman hamidah, makmumnya membaca rabbana walakal hamd. Pendapat yang ketiga, semuanya imam dan makmum membaca sami'allahu liman hamidah, tapi yang membaca rabbana walakal hamd itu hanyalah muballigh. Tahu muballigh? Muballigh itu seperti yang salat di Mekah dan Madinah khususnya. Allahu akbar, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Seperti itu ya. Insyaallah 1 bulan lagi saya berangkat umrah. Bawa jamaah lagi. Ya. Bawa jamaah insyaallah. Tanggal apa? 12 berangkatnya insyaallah. Siapa tahu jamaah ada yang kepingin berangkat umrah nanti setelah Idul Fitri atau bulan Ramadan, itu masih ada paketnya. Paket ekonomis 28 juta dari Balikpapan. Ya. Saya juga terima badal umrah
Ada saya tanya kemarin sama travelnya, kalau badal umrah berapa? Badal umrah itu 1.200 real kalau tidak salah, kurang lebih 3 juta. Kata saya mahal juga ya. Tapi saya membuka badal umrah dan saya insya Allah yang membadalkan langsung. Saya cuma buka dengan harga 2 juta rupiah. Jadi siapa tahu ada jamaah yang kepingin membadalkan umrah untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia atau siapa keluarganya yang sudah meninggal dunia, masih ada 2 lowongan ya. Insya Allah saya akan membadalkan umrah untuk 2 orang. Untuk per badalnya adalah 2 juta rupiah. Siapa tahu ada yang mau, nanti segera mendaftar supaya kalau ada yang daftar lagi kita akan tolak nanti. Nanti next saja akan datang. Nanti kalau saya berangkat lagi mungkin setelah Idul Fitri atau setelah Idul Adha baru ada lagi muka badal umrah. Dan insya Allah saya sendiri yang membadalkannya, dan setelah pulang nanti kita berikan piagam badal umrah itu. Jadi ada kenang-kenangan siapa yang dibadalkan, namanya siapa dan siapa yang membadalkannya. Nanti saya tanda tangan di situ insya Allah. La ilaha illallah. Kemana kita ke situ tadi? Oh iya, Rabbana walakal hamd. Ya, jadi ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama dalam mazhab kita Syafi'i yang paling kuat, imam makmum semuanya ketika i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah. Pendapat yang kedua, imam membaca sami Allahu liman hamidah sedangkan makmum membaca Rabbana walakal hamd. Pendapat yang ketiga, imam dan makmum membaca sami Allahu liman hamidah, tetapi bagi muballigh seperti di Mekah dan Madinah itu muballigh namanya, itu saja yang membaca Rabbana walakal hamd. Mudah dipaham kira-kira? Di Hadramaut di tempat saya belajar di kota Tarim itu kan mazhabnya Syafi'i. Jadi ketika banyak jamaahnya sholat isya umpama seperti bulan Ramadan ya, kalau taruh sampai ribuan manusia sholatnya, terkadang suara mikrofonnya tidak sampai ke belakang, maka ketika imam baca sami Allahu liman hamidah, yang lain juga sami Allahu liman hamidah, mubaliknya. Karena kenapa? Karena di sana mazhab Syafi'i. Ada kulihal semuanya boleh-boleh saja. Lanjut. 2 meluruskan tangan dengan menaruh di samping badan. Nah, itu yang kita bahas tadi ya. Jadi kalau ditanya kenapa taruh di samping, jawabannya adalah supaya membedakan yang mana i'tidal, yang mana al-qiyam. Kalau al-qiyam, tangan berkedap keduanya di dada, di bawah dada, di atas pusat. Itu namanya al-qiyam, al-qadir, berdiri bagi yang mampu. Tapi kalau i'tidal adalah menaruh tangan masing-masing di samping badannya masing-masing. Nah, itu ya. Baik. Lanjut. 3 membaca doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi min ussamawati wa min al-ardi wa min ma bainahuma wa min ma syi'ta min syai'in ba'du, dan seterusnya. Ada doa yang lain juga. Pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin salat. Ketika Nabi membaca sami Allahu liman hamidah, di belakang ada yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi bukan hanya Rabbana walakal hamd, tapi lebih panjang lagi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setiap i'tidal Nabi ini orang baca begitu di belakang. Selesai salat Nabi menoleh ke belakang, lalu Nabi bertanya, siapa yang tadi waktu i'tidal membaca Rabbana walakal hamd? Dia nyaring baca itu, Rabbana walakal hamd, dia nyaring baca itu. Maka sahabat tadi itu pun berkata, saya yang Rasulullah yang baca tadi. Kau yang baca tadi? Iya ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, sungguh ketika engkau membaca itu, aku melihat malaikat-malaikat pencatat amal ini bingung berapa pahalanya yang mau ditulis ini. Artinya ibarat kata kalkulator, tahu kalkulator ya? Itu Nabi selagi menghitung, saking banyaknya pahala, akhirnya kalkulatornya ini nggak bisa ngitung. Apa artinya kelebihan limit sudah ya? Udah bingung sudah.
Nah kata Nabi, ketika engkau baca itu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, aku melihat, kata Nabi, malaikat bingung mencatat berapa banyak pahalanya itu. Nah jadi bukan hanya Rabbana walakal hamd, tapi ada tambahannya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati dan seterusnya sampai akhir. Mil'as samawati. Ya. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. 4. Membaca doa qunut salat subuh di rakaat terakhir setelah rukuk dengan doa yang masyhur yang telah diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, dan yang meriwayatkan hadis ini yaitu Imam Nasai dan Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Doanya yaitu Allahumma bina fiman hadait wa afina Fiman afina wa barik lana fiman a'tait Fima, bukan Fiman. wa barik lana fiman a'tait wa qina syarra ma Qadhain. Dan seterusnya. Dah, cukup. Dan pada saat kita i'tidal di salat subuh rakaat terakhir, dianjurkan bagi kita untuk membaca doa kunut. Begitu juga salat witir di bulan Ramadan, itu dianjurkan untuk membaca doa kunut. Disebut namanya kunut rawatib. Kunut itu terbagi dua. Ada kunut rawatib dan yang kedua ada kunut nazilah. Kunut rawatib itu adalah kunut rutinan. Rawatib itu rutinan. Dan itu ada dua kunut, yaitu pada saat salat subuh dan salat witir di bulan Ramadan. Itu pun ada beda pendapat, ada yang mengatakan doa kunutnya dari awal bulan Ramadan. Pendapat yang kebanyakan kita pakai adalah 15 terakhir. Jadi malam 16 sampai akhir Ramadan, witirnya terakhir berkunut. Nah, jadi ada beda-beda pendapat. Kedua, kunut tadi ini kunut subuh dan kunut sunat salat witir di bulan Ramadan, itu disebut namanya kunut rawatib. Kunut yang dibaca secara rutin. Yang kedua disebut namanya kunut nazilah. Kunut nazilah ini adalah kunut yang dibaca pada saat kaum muslimin terkena musibah. Apa saja musibahnya? Ya, apa saja musibahnya? Atau dia sendiri yang terkena musibah, maka dia yang baca kunut nazilah. Dan kata ulama, tidak mesti musibah itu datang ke dia atau datang ke negara dia atau datang ke tempat dia. Walaupun musibah itu di tempat lain, maka kita disunahkan untuk membaca kunut nazilah. Kunut untuk bahasa kitanya apa ya? Penolak bala lah. Ya, kunut nazilah, kunut yang dibaca ketika terjadi bala atau fitnah di satu tempat itu. Maka disebut kunut nazilah. Dan kunut nazilah ini di salat fardu apapun boleh kunut nazilah. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, Jumat, ya boleh kunut nazilah. Kalau tidak salah saya tadi dapat selebaran, tapi bukan di Balikpapan ya. WA dari mana gitu, daerah mana. Jumat kemarin kita disunahkan untuk membaca kunut nazilah. Salat Jumatnya sana membaca kunut nazilah. Kenapa? Untuk menolak bala daripada gempa bumi yang terjadi di Turki dan Syria. Turki dan Syria. Perlu diketahui ya para jamaah, Turki itu besar ya. Turki itu besar. Saya sempat kaget, kirain gempa itu terjadi di Istanbul. Ternyata di tempat lain yang mana itu dekat perbatasan Syria. Makanya dia sampai ke Syria ya gempanya. Turki, Syria sampai mana itu? 3 negara atau 2 negara aja? Lebanon ya. Nah, itu. Nah, tapi yang di Istanbul aman-aman saja. Saya mikir kalau terjadi gempa yang 7,8 skala Richter itu terjadi di Istanbul, maka bangunan-bangunan sejarah itu banyak yang hancur. Termasuk adalah benteng Konstantinopel, termasuk Hagia Sophia. Saya khawatir itu. Padahal Hagia Sophia itu sangatlah cantik dan indah sekali. Hagia Sophia, tahu ya Hagia Sophia? Itu adalah bangunan tua, lebih tua
Sebelum Nabi diutus itu sudah ada. Sebelum Nabi lahir Hagia Sophia sudah ada. Dan dulu zamannya itu adalah sebagai gereja. Sebagai gereja. Istanbul negara yang sangat indah sekali. Nah, makanya saya tadi agak heran travel yang saya pegang itu tadi siang atau kemarin ya tanggal 10 itu memberangkatkan umrah plus Turki. Jadi Turki plus umrah. Kata saya aman saja, aman saja karena yang terjadi gempa itu bukan di Istanbul tapi di Turki daerah lain. Ya kayak kita di Indonesia umpama terjadi gempa di Jawa sana, balik Kalimantan aman-aman saja. Aman saja. Jadi orang yang datang kembali Kalimantan aman. Ya ala kulli hal. Nah, itu kunut nazilah. Kunut nazilah ini di setiap salat apapun boleh. Termasuk salat Jumat. Nah, waktu membaca kunut rawatib atau kunut nazilah itu sama waktunya. Maksudnya tempatnya sama. Yaitu pada saat i'tidal di rakaat terakhir. Kunut rawatib seperti itu, kunut nazilah juga seperti itu. Bacaannya boleh sama. Bacaannya boleh sama. Hadisnya doa kunut ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah SAW. Ya, itu hadis diriwayatkan daripada Imam Ibnu Majah. Terus apa tadi? Nasai, Abu Daud dan Tirmidzi. Ya, Ibnu Majah, Nasai, Abu Daud dan Tirmidzi. Hadisnya diriwayatkan oleh 4 orang bersumber daripada Sayyidina Hasan. Sahih hadisnya. Nah, kemudian perhatikan ini ya, kalau kita membaca doa kunut, terutama yang bagi imam nih ya, itu membaca doa kunut, jangan maksudnya pada saat i'tidal itu setelah i'tidal langsung Rabbana wal Allahumma hadina fiman hadait, jangan. Tapi selesaikan dulu zikir i'tidal. Banyak terjadi imam-imam ketika melaksanakan salat subuh, ya jadi imam itu dia baca doa iktidal itu enggak baca. Jadi langsung saja. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hadina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tetapi dianjurkan kita membaca zikir dulu atau doa yang ada di iktidal tadi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi min as-samawati wa min al-ardi wa min ma bainahuma wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Selesai itu baru imam Allahumma hdina fi man hadait. Makmum bilang amin. Tapi kebanyakan imam di mana-mana tuh ya, imam itu enggak baca Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi min as-samawati dan seterusnya. Enggak baca itu. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Ini adalah kesalahan. Ingatin ya, siapa yang jadi imam begitu caranya. Baca zikir yang tidak dulu baru baca doa kunut. Sebenarnya bukan hanya imam, makmum pun sama. Makmum pun juga sama seperti itu. Cuman masalahnya kalau berjamaah yang membaca doa kunut itu adalah imam, sedangkan makmum hanya membaca amin. Dan itu ada 5 doa di situ. Allahumma hdina fi man hadait, kata makmum amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma, bukan fi man. Banyak Allah baca Allahumma rzuq wahdina warzuqna fi man, dia fi man hadait. Fiman a'tait bukan fiman, tapi wabarik lana fima bukan fiman. Berkailah kepada kami apa saja yang telah Engkau berikan. Ya, fima a'tait. Apa yang telah Engkau berikan, diberkahi itu. Bukan fiman a'tait. 4 sudah. Wa qina syarra ma qadait. Makmum membaca amin. Mudah dipaham dulu situ ya. Nah, setelah baca amin, setelah membaca yang 5 tadi doa, baru imam dan makmum membaca doa itu bersama-sama. Wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika
wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu 'ala ma qadaita nastaghfiruka wa natubu ilaika. Imam dan makmum membaca itu bersama-sama karena itu pujian, itu adalah pujian kepada Allah Ta'ala sampai akhir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Imam dan makmum sama-sama membaca salawat tadi. Udah dipaham dulu ya. Kesalahan terutama yang jadi imam, perhatikan ini. Banyak orang membaca doa kunut ketika jadi imam itu cara baca hurufnya salah, panjang pendeknya salah. Contoh dia baca gini, Allahumma hdina, dia baca dina, bukan dina, tapi bacanya Allahumma hdina fiman hadait, fiman hadait. Jangan baca fiman hadait, banyak baca hadait. Allahumma hdina fiman hadait, salah, tapi fiman hadait. Nah, yang kedua baru panjang, wa'afina fiman a'tait wa qina syarra ma apa tadi ya? Barik lana. Kalau begini pusing terbalik-balik saya. Nah, itu kesalahan imam sering itu. Allahumma hdina, bukan dina tapi dina. Fiman hadait, jangan fiman hadait. Nah, itu terkadang imam salah itu. Yang fatal ada juga itu, yang parah lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ingat rumusnya, kita pernah bahas. Kalau depannya shalla fathah, maka belakangnya salam lam fathah. Kalau depannya sholli, maka belakangnya salim. Banyak imam salah itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bukan wasallim tapi wasallam. Kenapa? Karena depannya wa sallallahu, shalla fathah. Mudah dipaham kira-kira? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam atau wasallim? Wasallim, karena depannya Rabb. Ya Rabbi salli, salli. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salim salam. Salam, karena depannya shalla, sallallahu. Sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wasallam. Nah, itu banyak yang salah. Ya Rabbi salli wasallam katanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Nah, salah itu. Anda belajar nahwu ya begitu tuh. Nah, juga doa kunut tadi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kan depannya salat. Tapi kalau dia baca wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kan depannya wa sallillah, salli li. Tapi kalau dia baca wa sallallah dengan fi'il madhi, maka belakangnya salam. Kalau dia bacanya dengan fi'il amar wa salli atau Allahumma rabb Allahumma salli, maka belakangnya juga salim fi'il amar. Yang belajar ilmu nahwu pasti tahu masalah itu. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Kunut ya. Baik. Lanjut. Imam baca doa dengan dhamir jama'. Dhamir jama'. Allahumma hdina. Kalau berjamaah. Jangan nanti jadi imam Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah berikanlah hidayah aku. Yang lain enggak usah. Jangan begitu. Terkadang orang baca doa ya, terutama doa setelah sholat itu. Terkadang pemimpin doa ini bacanya, masya Allah, bacanya itu sampai teranggus-anggus. Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma inni as'aluka.
apa namanya itu? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Inni as'aluka, yang jamaahnya juga bingung. Apa namanya? Jamaahnya enggak paham. Jadi akhirnya amin. 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 Padahal Allahumma inni, aku minta ya Allah kepadamu. Sebenarnya kan kalau jamak bacanya inna, kami. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin, kata jamaah. Dia baca doa untuk orang tuanya saja, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku. Kira-kira kalau ada orang baca Allahumma firli wali walidayya, ya ampunilah aku dan kedua orang tuaku, jamaah yang hadir kira-kira baca amin enggak? Enggak mau, enak aja, orang tuamu aja yang diampuni dosanya, orang tuaku juga dong. Maka sebaiknya bacanya Rabbi fili wali walidana, ya. Bukan Rabbi fili wali walidayya, tapi Allahumma fil lana wali walidina gitu. Bukan Allahumma fili wali walidayya, tapi wali walidi. Nah, itu perlu tak doa tuh. Jangan yang baca doa nggak tahu, cuman bisa baca doanya tapi nggak tahu artinya itu loh. Banyak nggak tahu artinya itu. Sebenarnya orang yang baca doa harus tahu artinya, doa itu apa doanya. Nah, makmum juga begitu. Tapi terkadang yang baca doa nggak paham artinya, yang mengaminkan nggak tahu artinya. Itu ada, saya nonton sinetron itu namanya apa ya? Apa namanya itu? Apa itu? Apa judulnya? Lupa saya. Bang Juri. Apa namanya? Bajai Bang Juri. Nah, ada pernah nonton itu. Jadi ada siapa namanya itu, siapa orang Arab itu? Ya, saudaranya orang Arab kan ya. Saya lihat di YouTube, di Facebook itu. Suruh baca doa katanya, baca doa. Nggak ada yang bisa. Kata satunya, itulah orang temanmu kan, saudaramu tuh orang Arab. Suruh dia baca doa. Lalu si orang Arab ini bilang, ana ma astati'u. Ana ma astati'u. Jadi dia bahasa Arab yang jamaahnya ini dia pikir baca doa amin. Isyhada ya, isyhada jamaah ma yaflugatul arabiyyah. Amin. Antum jahilun katanya, amin. Ini kenapa orang ini tidak mengerti bahasa Arab, semuanya jahil katanya. Tapi ya karena yang amin kan nggak tahu doa juga, akhirnya amin, amin. Ada, saya dulu punya teman ya, dia dakwah di satu perkampungan begitu. Jadi minta disuruh bacakan doa. Dia nggak ngerti baca doa apa ini, namanya juga ini anak baru gitu ya. Akhirnya dia enggak baca doa, dia baca ini aja, surah An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fi mukhtalifun. Amin, amin, amin. Satu surah dia baca. Nah, ini gara-gara enggak tahu tadi. Cuman Masya Allah nih ya, karena ketulusan orang yang yang memintakan doa, itu terkadang kabul dengan niatnya dia, bukan dengan sebab orang yang berdoa tadi, tapi karena niatnya orang yang minta bacakan doa tadi. Itu penting ya, kalau kita ingin minta bacakan doa sama seseorang, kita harus yakin bahwa doa yang disampaikan dia ini nyampe kepada Allah Ta'ala. Karena keyakinan dari orang yang minta doa itu bisa kabul, bukan dari orang yang berdoa. Saya terkadang terus terang, mohon maaf nih ya, terkadang seperti tadi malam tuh selesai ceramah Mi'raj, Isra Mi'raj, orang datang, guru bacakan doa air. Saya kata dalam hati, ya Allah, saya ini banyak dosa. Jangan kau pandang saya ya Allah, pandang niatnya orang yang minta ini. Kalau saya ada salah, minta maaf, kabulkan hajatnya orang ini. Padahal kalau disuruh bacain air ya apa, kata saya. Ada cerita dikit dulu ya. La ilaha illallah. Dulu dikatakan ada perampok, sekelompok perampok ingin merampok di daerah lain. Jadi perampok ini keluar dari sarangnya. Keluar dari sarangnya, dia menuju ke satu daerah untuk merampok. Kemudian di saat malam hari,
Ternyata perampok ini belum sampai ke tempat tujuan yang kepingin dia rampok. Dia sampai waktu itu di satu perkampungan. Satu perkampungan dan mereka mau istirahat. Perampok ini mau istirahat. Jadi akhirnya mereka ini maksudnya perampok ini ngetok satu rumah di kampung si tersebut. Ngetok rumah, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan rumah bukakan rumah. Tuan rumah kaget ada tamu malam-malam. Katanya, siapa kalian ini? Kata perampok-perampok ini, kami adalah pejuang-pejuang Allah. Kami adalah orang-orang yang ingin berjihad, berperang di jalan Allah besok hari. Cuman malam ini kami kecapean, kemalaman, kami mau istirahat. Boleh nggak tidur di rumahmu? Tuan rumah mengatakan, alhamdulillah, rumah saya berkah didatangi orang mujahid-mujahid ini. Ayo para mujahid, pejuang-pejuang Allah, silakan masuk ke rumah. Kalau seandainya tahu ini perampok, mana mau dia terima. Tapi kan nggak tahu kan ya. Maka perampok-perampok ini masuk ke dalam rumah dengan baik. Tidak ada sedikit pun gaya perampok. Ya, kata tuan rumah, wahai tuan-tuan para mujahid, apakah kalian sudah makan malam? Katanya kami belum makan malam. Kalau begitu tunggu sebentar, saya sediakan makanan. Tuan rumah ini menyediakan makanan, ada kambing, dipotong kambing lah, dimasak sama istrinya dengan segera, kemudian dibikinkan roti dan sebagainya, dihidangkan ke para perampok-perampok tadi. Suaminya bilang sama istrinya, wahai istriku, anak kita kan tuh lagi cacat tuh, udah bisa jalan anaknya. Nanti kalau para mujahid itu selesai makan, dia cuci tangan, itu air kobokannya minumkan ke anak kita, lalu usapkan ke kakinya dia, ke badannya dia. Mudah-mudahan dengan berkat para mujahid anak kita bisa berjalan. Ya sudah, malam itu makan, cuci tangan, diambil cucian tangannya tadi, diminumkan ke anaknya yang perempuan waktu itu kalau tidak salah, kemudian diusapkan ke badannya. Nah, para mujahid setelah itu tidur malam. Dekat subuh jam-jam 3 gitu mereka bangun. Mereka minta izin kepada tuan rumah, wahai tuan rumah, kami saatnya mau berjalan lagi karena pagi-pagi kami harus menyerang pasukan musuh di sana. Oh tuan rumah, masya Allah, kalian ini masya Allah, pejuang-pejuang Allah. Kata tuan rumah, nanti kalau kalian pulang dari berjihad, kalau lewat sini, singgah lagi mampir ke sini ya, mimpan lagi ke sini. Itu yang haulan gurus kumpul tuh nah. Kalau kita makan di satu tempat, kadang tuan rumah ini bilang, nanti belikannya ke sini lagi lah, jangan ke lain makannya, ke sini aja. Pernah tahu kalau haul gurus kumpul di Martapura, nanti pulangannya dari sekumpul ke sini lagi makannya, gancangi makan, banyaki makan. Nah itu orang yang seperti itu, karena dia tahu ini para mujahid, pejuang-pejuang Allah ini. Nah ringkas kata, perampok ini dalam kurang lebih 1 minggu menang. Perampok ini banyak dapat bawa harta rampasan perang. Nah pulang lagi mau ke markasnya dia, lewatin kampung itu di malam hari juga. Ngetok pintu, kata tuan rumah, kata perampoknya, itu orang baik itu, ayo kita kasih harta dia. Kita bilang ini harta rampasan perang. Masuk lagi tuh, Assalamualaikum, oh para mujahid Allah, berpelukan, terima kasih kalian datang lagi, terhormat saya dengan kedatangan kalian di rumah ini. Nah, akhirnya masuklah perampok tadi, kata perampok, ini kami baru menang perang, ini harta rampasan perang, ini ada emas, ada uang, silakan diambil sebagai ucapan terima kasih. Tuan rumah bilang apa? Wahai para mujahid Allah, saya tidak perlu emas perak. Saya sudah senang dengan kedatangan kalian. Jadi kasihkan saja sama yang lain. Kenapa? Karena saya mendapatkan yang lebih hebat daripada harta ini. Perampok heran. Ada apa? Kau lihat anak tuh? Kata perampok, iya saya lihat itu. Kemarin kami datang, anakmu itu cacat, lumpuh, gak bisa berjalan. Sekarang bisa berjalan. Gimana bisa? Nah, kata tuan rumah, karena malam itu kobokan bekas tangan kalian itu ku ambil, ku kasihkan minum ke anak saya, lalu ku usapkan badannya itu dengan air kobokan itu. Dengan izin Allah ketika kalian pergi, anak saya bisa berjalan. Kaget tuan perampok-perampok ini, ya Allah, sambil memutuskan air mata. Ya Allah, kami perampok saja, perampok nih, Engkau kabulkan doanya orang yang tuan rumah ini anaknya sembuh. Bagaimana kami kalau benar-benar para mujahid di jalan Allah? Nangis tuh perampok. Lalu mereka bertobat, lalu mereka mengatakan, wahai tuan rumah, sebenarnya kami ini bukan mujahid, bukan pejuang Allah. Kami ini perampok katanya. Kata tuan rumah, urusan sampean perampok atau mujahid itu urusan kalian. Yang penting anak saya sudah sehat katanya. Tapi dengan berkat itu si perampok ini bertobat semuanya.
tidak lagi mau merampok, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terharu dengan orang ini. Katanya, orang ini menyangka kami ini mujahid, anaknya disembuhkan dengan niatnya dia. Padahal kami ini perampok. Bagaimana kalau kami betul-betul mujahid? Subhanallah. Namanya kalau kita ingin sesuatu itu ya, minta bacakan doa apa sama yang kita yakin, kita dulu, bukan orang itu. Ya, kita dulu. Kalau kita yakin, insya Allah kabul itu. Ya, baru sampai doa kunut ya, masih ada nggak lagi gitu? Masih. Ya, insya Allah nanti akan datang lagi ya. Malam kami seperti biasa insya Allah. Cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.